pada seluruh peserta aktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Koordinator Program Studi Magister dan Doktor Pendidikan Matematika, sekaligus pemateri kita pada kegiatan PKKMB ini yaitu Bapak Profesor Dr. Sugiman MSI. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru Magister dan Doktoral Program Studi Pendidikan Matematika dalam kegiatan PKKMB Intek semester genap tahun akademik 2021-2022 Universitas Negeri Yogyakarta dengan tema mewujudkan generasi yang berbakti, berkarakter, aktif, kritis, terampil, dan inovatif di era Society 5.0. Senang sekali saya Latif Irfan, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Intek Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu kegiatan ini dalam rangka menyambut mahasiswa baru Magister dan Doktoral Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Topik yang akan dibahas pada kegiatan kali ini yaitu pengenalan layanan akademik dan lingkungan kampus Magister dan Doktoral Pendidikan Matematika. Tentunya ini materi sangat penting ya sekali bagi kita untuk mengenal layanan akademik dan lingkungan kampus Magister dan Doktor Pendidikan Matematika. Dan juga di akhir acara nanti ada door prize menarik untuk para peserta dengan beberapa kategori tertentu. Selain itu, teman-teman semua diharapkan dapat mendokumentasikan kegiatan, kemudian memposting story Instagram, dan jangan lupa mention akun KMMD FMIPA UNY yaitu @kmmd_FMIPA UNY. Baik, tentunya sudah tidak sabar ya untuk mengetahui tentang layanan akademik dan lingkungan kampus pendidikan matematika. Langsung saja kita sambut pemateri kita pada kali ini yaitu Profesor Dr. Sugiman MSI. Assalamualaikum Prof. Masih mute, Prof. Iya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah semoga kita dalam sehat-sehat selalu ya, Prof ya. Amin. Oke, selamat bergabung Prof pada kegiatan PKKMB Intek genap tahun akademik 2021-2022. Sekedar informasi, peserta kali ini merupakan mahasiswa baru Magister dan Doktor Pendidikan Matematika Intek genap tahun akademik 2021-2022. Baik, sebelum kita mendengar penyampaian materi dari pemateri kita, saya perkenalkan kembali ya pemateri pada kegiatan kali ini yaitu Profesor Dr. Sugiman MSI. Beliau merupakan koordinator program studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta. Tentunya dalam perkuliahan nantinya kita akan banyak berkomunikasi, bertanya, berdiskusi, dan juga beliau selaku koordinator program studi matematika dapat berdiskusi dengan beliau tentang akademik. Sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, saya mengingatkan di akhir acara, di akhir materi nanti ada sesi diskusi ya teman-teman. Jadi yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Agar pada sesi diskusi dapat kita sampaikan pertanyaannya dan kita diskusikan bersama-sama. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Sugiman MSI, waktu dan screen kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini sampai pukul 2 Mas ya? Ya, baik. Ya, nanti. Pukul 2. Syukur kalau Kita bisa ada saya jawab, Pak. Ya, nanti kan. Ini sedikit Pak yang saya sampaikan itu kan. Baik, izin share screen ya Mas Latif ya. Baik, Pak. Share screen ini. Udah kelihatan Mas Latif?
Sudah Prof, sudah. Ya, ini saya tak dari awal. Apa itu berarti? Slideshow from beginning ya. Yes. Ya, harus sabar menunggu. Nah, sudah kelihatan lah? Sudah Pak. Sudah Prof. Suara saya jelas atau tidak? Alhamdulillah, surat jelas Prof. Nah, ya, habis makan siang, jadi lumayan bersemangat ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini sampai dengan pukul 2 kita bincang-bincang permasalahan mengenai layanan akademis khususnya berkenaan dengan kurikulum di S2 maupun S3 pendidikan matematika. Nanti boleh di tengah, boleh setelah, Anda kalau ada pertanyaan silakan diajukan, boleh juga lewat chat ya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, meskipun demikian kita sudah sering ya ketemulah tapi lewat WA grup ya. Nah, sekarang baru jumpa lewat udara itu. Sebelumnya ucapkan selamat ya pada para mahasiswa S2 yang saya lihat dari Sabang sampai Merauke ini angkatan ini ya, yang telah diterima di S2 Pendidikan Matematika, sekarang di FMIPA, kalau dulu di Pascasarjana, dan juga teman-teman dari S3 Pendidikan Matematika yang merupakan angkatan pertama, angkatan barep. Nanti mungkin adik kelasnya yang ini sudah selesai 2 tahun lagi bisa bergabung di dalam S3 atau nanti mengikuti percepatan S3 biasanya dikti ada itu. S2 belum selesai langsung nyambung ke S3. Jadi Anda sudah bisa satu tempat untuk bisa meloncat keduanya seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa memfasilitasi baik untuk S2 maupun S3. Nah, ini alamat webnya yang bawah itu adalah masih ada S2 PMAT, FMIPA UNYJD. Kalau Anda ingin tahu webnya ada di sana, dan Anda boleh juga menyumbang apa yang ada di webnya itu ya, boleh itu. Nah, kemudian yang S3 nanti webnya ya jadi S3 PMAT FUNJ sedang kami urus. Mudah-mudahan nanti bulan ini sudah punya web tersendiri. Adapun emailnya sama, S2 dan S3 PM itu PM singkatan dari Pendidikan Matematika. Pasca singkatan dari pasca sarjana, berarti setelah sarjana. Jadi nanti emailnya akan tetap sama, cuma webnya terbagi dua supaya lebih fokus seperti itu. Baik, perlu kami sampaikan yang pertama dan utama adalah di kiri atas itu tertera bahwa S2 Pendidikan Matematika UNY sudah terakreditasi unggul menurut Ban PT. Nanti SK akreditasi dapat diambil di web di bawah ini, sekalian ya. Nah, kemudian selain itu juga telah terakreditasi internasional ASIIN mulai tahun 2020 sampai 2025, yang di sini juga sama tahunnya ya. Jadi artinya bahwa Anda nanti harapannya lulus secepat mungkin sehingga masih terakreditasi unggul dan ASIIN. Setelah masa studi habis, maka harus diurus lagi dari awal agar terakreditasi sama mudah-mudahan ya. Nah, baik akreditasi ASIIN maupun unggul, sertifikatnya bisa diunduh di HTTP S2 PMAT FUJ. Catat ya, nanti Anda boleh mengunduh sertifikat-sertifikat yang ada di sini. Nah, kemudian untuk S3, alhamdulillah kita mulai pada semester ini, intake semester genap, baru memulai menerima mahasiswa baru, dan itu alhamdulillah pesertanya banyak. Tadi saya cek terakhir ada 16 calon dokter yang bergabung di S3 Pendidikan Matematika. Nah, adapun sertifikat untuk yang S3, karena menurut Ban PT bahwa kalau sudah diizinkan berdiri, maka sertifikatnya langsung terakreditasi B. Tapi itu akan turun kalau sudah ada mahasiswa dan ada kurikulum. Saya sudah lapor ke bagian admin UNY untuk segera diurus karena sudah punya mahasiswa dan punya kurikulum, tapi mengurusnya baru pada awal bulan Maret. Nanti kita pantau terus. Mudah-mudahan sertifikat HJB langsung turun pada bulan Maret atau bulan April. Kita akan informasikan segera.
Nah, setelah itu beberapa ingin saya sampaikan, baik yang umum maupun yang khusus dia. Baik, yang ini website, silakan nanti mahasiswa bisa bergabung di website. Ya, ini websitenya ada yang satu adalah S2 PMAT, yang S3 PMAT baru proses. Mudah-mudahan kira-kira bulan depan lah nanti bisa diakses meskipun informasinya adalah informasi yang minimal seperti itu. Nanti kalau ingin bertanya dan komunikasi bisa ke email prodi atau ke saya lewat WA juga dipersilahkan untuk komunikasi lebih lancar. Nah ini pengelola prodi S2 S3 tahun ini saya diberi amanah oleh Pak Rektor untuk sekaligus memandu atau mengawal baik S2 maupun S3. Nah, mudah-mudahan tahun depan sudah dipisah antara S2 dan S3. Tahun pertama S3 jadi masih diberikan ke saya untuk mengkoordinir S2 maupun S3. Nah ini sejarahnya supaya kita kenal baik ya, bahwa untuk S2 kakak angkatan Anda sudah ada sejak tahun berapa ini ya, 2006 itu sudah ada S2. Jadi Anda sekarang sudah angkatan ke berapa ini? 2006 ya, sekarang itu ya 20 angkatan ke 15 berarti ya, 15 16-an lah itu ya. Ini sudah ada sejak dulu, 25, 28 sudah berdiri dan menerima mahasiswa dengan prodi Profesor Dr. Jukri MS sebagai prodi yang pertama, tapi prodinya adalah Sains dan Pendidikan Matematika. Nah, kemudian dipisah menjadi prodi Pendidikan Matematika dengan ketua prodinya Pak Jailani, Pak Dr. Jailani MPD, yang nanti insya Allah akan bertemu dengan Anda pada kuliah lain atau pada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kemudian di sini periode ketiga, dulu juga masih Pak Jailani sebagai ketua prodinya, dan sekretarisnya adalah Bu Dorifa. Sekarang Bu Dorifa sudah guru besar, sehingga menjadi Profesor Dr. Dorifa. Dan ini saya ketika di Pasca dulu, tahun 2016 sampai 2022. Jadi ceritanya masih ada di Pasca Sarjana UNY. Nah, kemudian pada selanjutnya sejak tahun 2020 sampai 2022 ya ini saya masih masuk di FMIPA, saya sudah jadi prodinya ya, dan juga pada tahun 2022 ditambah lagi satu yaitu sebagai core prodi S3. Jadi mahasiswa S3 di sini baru, saya core prodi juga baru, jadi kita nanti sama-sama belajar untuk menjadikan prodi S3 PMAT UNY menjadi berkualitas dan bisa dibanggakan. Kerjaan kita bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Ya ini mohon maaf ini ya, tadi saya pas yang saya ketemu saja untuk koordinator angkatan 2022 intake sebat genap adalah yang S3 mungkin Mas Heru, nanti mudah-mudahan paling muda ini jadi mungkin bisa. Dan yang S2 adalah Mbak Labibah Arif yang selama ini selalu membantu saya di dalam komunikasi dengan para mahasiswa baru yang lain, yang membuatkan WA group dan sebagainya adalah Mbak Labibah Arif. Nah, mudah nanti bisa Mbak Labibah Arif atau berbeda, nggak masalah. Yang jelas nanti kita bagi dua, yaitu kelas A, kelas B, tapi di sini adalah kelas D dan kelas E. Nanti kita bicarakan antar mahasiswa untuk menentukan siapakah ketua kelasnya. Nanti Mbak Labibah mohon bantuannya untuk memilih ketua pada masing-masing kelas. Ini nomor HP-nya udah kenal semua ya untuk semua poin seperti ini. Nah, di sini kami sajikan mahasiswa baru S3 intake semester genap. Ada Mas Irham, ada Mas Irfan, Mbak Eka, Mbak Istiqomah, Bu Catur, Mas Heru, Mbak Husna, Mbak Betty, banyak ya, sampai dengan 16. 16 belum saya tulis yang terakhir, tadi baru masuk dan sudah saya perintahkan ke admin untuk menjadikan PA-nya juga Pak Agus Maman Abadi, sehingga nanti harapannya siang ini atau sore ini bisa melakukan registrasi seperti itu. Nah, di sini untuk yang S3 55, jadi 5 mahasiswa 1 PA, mulai dari Prof. Marsigit, Prof. Heri, dan Prof. Agus Maman Abadi, ini istimewa 6 sendiri seperti itu.
Dan perlu kami sampaikan bahwa PA atau penasihat akademik bukan sebagai promotor maupun kopromotor. Karena untuk PA dibutuhkan saat ini, tetapi promotor maupun kopromotor akan dibutuhkan nanti, mudah-mudahan di bulan Maret atau akhir Maret kita sudah bisa menentukan siapa promotor maupun kopromotornya, sehingga mahasiswa bisa mulai bekerja bersama promotor dan kopromotor lebih awal agar kita bisa selesai lebih cepat sesuai dengan dikehendaki oleh Pak Dekan tadi. Nah, kemudian yang untuk mahasiswa S2 ini ada kelas D dan kelas E. Ini yang tadi sudah nomor 34 ada, tapi belum saya sempatkan di sini. Jadi mahasiswa baru S2 sekarang ada sebanyak 34 mahasiswa baru, karena itu terbagi menjadi 2 kelas D dan kelas E. Yang kelas D semuanya dengan PA Bu Jamilah, yang kelas E semuanya PA-nya Pak Hartono, termasuk yang nomor 33 dan 34 ya, termasuk Pak Hartono seperti itu. Nanti dimohon mahasiswa untuk mengecek kembali KRS-nya agar sesuai dengan kelompok-kelompok ini ya. Ya, kelompok D masuk kelompok D, kelompok E masuk kelompok E, agar manajemennya akan lebih mudah dan komunikasi antar mahasiswa lebih mudah. Nanti Mbak Koordinator ya, nanti memandu supaya KRS-nya pindah ke masing-masing seperti itu. Toh jumlahnya sehingga nanti akan terbagi 2 sebanyak 17 dan 17. Nah, jumlah yang ideal untuk S2 memang maksimal 20 dan minimal 16, itu jumlah yang ideal sehingga layanan menjadi prima seperti itu. Ini nanti poin penting saya akan kontak lagi dan mengingatkan lagi ke koordinator untuk membagi kelas secara baik agar nanti memudahkan manajemennya, memudahkan banyak hal yang untuk dibagi yang seperti ini ya, kelas D dan kelas E, dan masing-masing kelas nanti diharapkan membentuk ketua kelasnya masing-masing, nanti diurus secara internal di masing-masing kelas seperti itu. Tapi WA grup besarnya tetap kita sama WA grup intake semester genap untuk S2 seperti itu. Nah, ini visi dan misi untuk S2 itu adalah rencananya maunya tahun 2025 menjadi program studi S2 pendidikan matematika yang inovatif dalam bidang pendidikan dan penelitian perihal pembelajaran matematika di Asia Tenggara. Nah, karena itu nanti mengingat pentingnya ini sehingga banyak hal yang perlu dilakukan agar kualitas-kualitas pembelajaran dan kualitas-kualitas lainnya berlevel tidak hanya di Indonesia tapi lebih luas dari itu. Nanti kita berikan beberapa hal, terutama dalam hal persyaratan lulus. Untuk yang S2 paling nggak nanti harus membuat suatu jurnal, artikel jurnal yang dipublish di Sinta 1 atau Sinta 2 atau di dalam artikel jurnal yang internasional atau yang di Scopus tapi internasional ya, proceeding Scopus yang internasional. Nah, ini perlu digarisbawahi dan dipersiapkan dari awal karena itu yang biasanya paling bermasalah bagi mahasiswa seperti ini. Nah, ini misinya ada pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga ada mengembangkan jejaring dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun juga beberapa dari luar negeri seperti itu, meskipun hanya minor ya, yang luar ya, yang banyak masih yang dari dalam seperti itu. Baik, lulusannya nanti diharapkan paling enggak menjadi pendidik, bisa peneliti, konsultan ya mungkin sebagai tim konsultan, penulis dan perancang atau penyelenggara, yang secara umum adalah lulusan kita banyak sebagai pendidik, nah, beberapa sebagai peneliti dan sebagainya, tapi yang paling banyak sebagai pendidik, yang beberapa menjadi dosen, ada di antaranya juga yang menjadi guru baik SMP, SMA maupun SMK, jadi tersebar ada di mana-mana seperti itu. Nah, kemudian ini untuk S2 kita menerapkan capaian pembelajaran esensial itu hanya 9 saja. Jadi kalau yang di SNDikti itu banyak sekali, maka ini merupakan yang diperas menjadi 9. Nah, dengan 9 CP ini akan menjadi lebih sederhana dan ini yang diturunkan dari yang diinginkan oleh
terakreditasi ASIIN di atas tadi, hanya 9. Yang pertama adalah merealisasikan nilai religi, etika akademik, dan tanggung jawab sebagai wujud berjiwa Pancasila. Yang kedua, menguasai teori pedagogik dan didaktik, kurikulum, dan asesmen pendidikan matematika. Yang ketiga, mendemonstrasikan penguasaan literatur dan konsep yang berkaitan dengan praktik pendidikan matematika. Kemudian mendemonstrasikan penguasaan pemecahan masalah matematika sekolah dan konsep matematika perguruan tinggi. Karena ini ada perguruan tinggi, jadi diharapkan nanti sebagian Anda akan menjadi dosen juga. Kemudian mampu menganalisis isu-isu kekinian pendidikan matematika secara kritis menggunakan pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Nah, ini sebagai penciri dari S2 adalah adanya interdisiplin dan multidisiplin. Kalau yang S3 adalah lebih lagi nanti adalah transdisiplin, itu yang diinginkan menjadi seperti itu. Nah, kemudian mampu melakukan seluruh tahapan riset dan pengembangan pendidikan matematika yang bermanfaat bagi masyarakat, stakeholder, dan keilmuan. Yang ketujuh, mengkomunikasikan temuan ilmiah bidang matematika pada forum maupun jurnal tingkat nasional maupun internasional. Yang CP7 nanti salah satu sebagai syarat lulus, syarat mendapatkan ijazah adalah membuat artikel. Nah, untuk yang mahasiswa baru, ini sudah kami rencanakan ya S2 ya, untuk ada semacam pendampingan Mendeley dan pencarian referensi agar memperlancar dalam kuliah maupun juga ketika menulis nanti. Ini Mbak koordinatornya sudah saya minta berhubungan dengan Mbak Eka, kakak kelas, yang akan memandu bagaimana memanfaatkan Mendeley dan juga mencari referensi ilmiah dari secara online seperti itu. Nah, yang 8 memiliki keterampilan logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Dan yang 9 mewujudkan daya adaptasi, kemandirian, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja sama. Nah, dari 1 sampai 9 ini diharapkan dapat dikuasai oleh setiap lulusan dari S2 Pendidikan Matematika UNY. Nah, selanjutnya ini yang tidak kalah pentingnya adalah dari CPE tadi di breakdown menjadi mata kuliah. Ada dapat dilihat di kurikulum. Yang pertama adalah ini dilihat dari semester, berarti 1, 2, 3, 4 dirancang 4 semester, dan ada beberapa yang lulusnya sedikit lebih banyak dan juga beberapa yang lebih banyak lagi, tapi harapannya bisa lulus selama 4 semester. Yang pertama adalah ada filsafat ilmu wajib, berarti dia 2 SKS ya, statistika 2 SKS, kemudian metodologi penelitian pendidikan juga 3 SKS. Nah, ini yang poin pertama, jadi kita bisa melihat bahwa dengan demikian SKS yang semester pertama berapa? Ada 14. SKS semester kedua berapa? Ada 15. Yang ketiga berapa? 5. Yang keenam berapa? 6. Jadi 14, 15, 5, dan 6 memang disengaja agar pada tahun pertama lebih fokus pada perkuliahan dan tahun kedua lebih fokus pada penulisan tesis maupun juga penulisan karya ilmiah. Jadi ada 2 tahap seperti itu, yang totalnya adalah 40 merupakan sesuatu yang minimal. Yang perlu diperhatikan nanti adalah ada mata kuliah wajib sebanyak 29 SKS dan mata kuliah pilihan sebanyak 4 SKS yang terdiri dari mata kuliah pilihan matematika dan mata kuliah pilihan pendidikan matematika. Jadi ada 2 yang ya, ada 2. Ini ada 2, jadi ada 4 seperti itu. Nah, apa tentang mata kuliah pilihan itu? Ini sudah saya siapkan. Mata kuliah pilihannya itu ada di bawah nanti. Tapi di sini ada mata kuliah matrikulasi. Jadi nanti dari para mahasiswa yang S1-nya bukan dari pendidikan matematika, maka nanti diharapkan atau diwajibkan ya mengambil mata kuliah matrikulasi. Nanti harap dicek masing-masing untuk ngecek sendiri S1-nya apa, kemudian nambahnya apa ya, di sebanyak 4 di semester 1 dan 4 di semester kedua. Jadi ada sebanyak 4 mata kuliah dengan masing-masing 2 SKS
totalnya menjadi 8 SKS untuk namanya mata kuliah matrikulasi. Nah, kemudian yang poin 4 ini disediakan tapi jarang yang mengambil, yaitu apa? Mata kuliah luar program studi. Artinya Anda boleh mengambil mata kuliah yang tidak hanya 40 tapi lebih dari itu. Anda kan mengambil yang poin 4 ini, maka nanti akan menjadikan banyak SKS-nya lebih dari 40, ya tergantung dari SKS di luar program studi. Yang ini maksudnya ada dua, bisa juga mata kuliah luar program studi dalam UNY sendiri, di luar UNY, ataupun di luar negeri. Jadi bisa diambil yang poin ini, tetapi yang poin ini adalah belum tentu ada program yang khusus yang diberikan oleh Prodi, karena mengingat banyak hal untuk bisa melaksanakan mata kuliah keahlian tambahan yang dimaui oleh mahasiswa. Harapannya nanti di angkatan ini ada yang memanfaatkan yang mengambil mata kuliah tambahan. Kalau yang ingin minimalis yang ambil yang 40 SKS. Nah, di sini adalah mata kuliah pilihan, ada kelompok matematika dan ada kelompok pendidikan matematika. Dari 6 yang tersedia, Anda nanti diminta mengambil satu di antaranya, yang dari pendidikan juga mengambil satu di antaranya. Biasanya modelnya adalah melihat jumlah mahasiswa berapa. Kalau jumlahnya 32, ya nanti yang ditawarkan antara 3 mata kuliah. Jadi 3 mata kuliah, karena lazimnya ya banyak mahasiswa sekitar 10 mahasiswa. Jadi kalau ada 34 mahasiswa, maka ada 3 mata kuliah yang diselenggarakan. Nah, pertimbangan mata yang diselenggarakan bisa dari prodi dan bisa juga dari usulan para mahasiswa S2. Jadi boleh usul mata kuliah apa yang ditawarkan apa. Kalau tidak ada yang usul, biasanya prodi menetapkan sesuai dengan karakteristik dari atau kepentingan dari masing-masing apa ya, kedepannya yang paling dibutuhkan adalah seperti apa itu. Ini kemudian yang mohon yang semester 1 dicek ya mata kuliahnya apakah 14 benar atau tidak. Ada filsafat ilmu, statistika, kajian masalah, teknologi digital dan matematika, psikologi belajar, strategi pembelajaran matematika, dan analisis real. Nah, ini nanti mohon dicek supaya 14 ini terpenuhi. Tetapi yang dari S1 non pendidikan matematika harus nambah 4 SKS lagi menjadi 18. Jadi mohon untuk dicermati secara baik agar akan bergulir semakin bagus. Kalau nanti ada pertanyaan bisa melalui forum ini atau nanti bisa lewat chat, nanti akan saya cek betul untuk masing-masing apakah sudah memenuhi seperti ini atau tidak ya. Ini Mbak Koordinator ya, dicatat untuk mengingatkan kembali jangan sampai salah dalam mengambil. Nanti mohon mengambilnya kalau yang kelas D ya D, kelas E ya E itu saja ya. Jadi tidak menjadi lintas, jadi menggerombol pada semuanya, tidak silang-silih itu ya, akan lebih bagus seperti itu ya. Jadi kelompok ini semua ngambil filsafat hasil satu kelas namanya sama semua akan menjadi memudahkan dalam nanti koordinasinya seperti itu ya. Dia ada 2 kelas ya, kelas D dan kelas E sesuai dengan yang saya cantumkan di atas dan saya share ke mahasiswa juga daftar nama seperti itu. Berikutnya adalah berkenan dan menarik peran ya. Nah, ini sekarang untuk S3 yang ingin saya sampaikan beberapa di antaranya yang penting-penting saja ya. Yang pertama adalah CPE untuk S3 juga sama diformulasikan sebanyak 6, dari formulasi sebanyak 6. Nanti mungkin ada beberapa yang perbaikan tapi minor di masa mendatang ya. Ini ada CPE 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. CPE 1 hanya memiliki keantusiasan, kemandirian, dan komitmen dalam menerapkan etika dan pengetahuan akademik yang didasarkan pada asas religi. Ini sama ya, ada religinya dengan S2. Dan yang CPE 2 menguasai filsafat matematika, filsafat pendidikan matematika, serta ilmu pendidikan matematika.
yang CP3 menguasai teori psikologi dan teori media digital pada pembelajaran matematika, dan CP4 menemukanali permasalahan praksis pendidikan matematika serta solusi ilmiahnya. Nah, kemudian keterampilan yang umum adalah mampu merancang, melaksanakan, serta melaporkan penelitian pada bidang pendidikan matematika yang bersifat interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. Jadi bedanya dengan yang DS2 adalah tambahan ada transdisiplin di sini dalam bentuk laporan, disertasi, serta artikel ilmiah. Dan yang aspek keterampilan khusus adalah mampu mengembangkan program pendidikan matematika secara kreatif, berbentuk inovasi strategi pembelajaran, multimedia, serta asesmen yang berbasis psikologi dan teknologi. Ini di mana-mana sering diungkapkan tentang penciri dari S3 Pendidikan Matematika kita adalah ada dua, yaitu adalah psikologi kognitif dan teknologi. Jadi nanti ini ada di tempat ini, ada di sana, di banyak tempat, ada. Dan ini didukung dengan perkuliahan-perkuliahannya, yaitu ada teori psikologi dan juga ada teknologi. Artinya bahwa disertasi teman-teman mahasiswa S3 hendaknya syukur kalau bisa psikologi kognitif dan teknologi, paling tidak satu di antara sudah cukup. Jadi tidak boleh tidak ada psikologinya atau teknologinya seperti itu. Nah, itu tentu sudah sesuai dengan perkembangan sekarang, bahwa untuk mengembangkan teknologi harus juga berbasis framework-nya juga ada psikologinya yang seperti itu. Nah, ini harapannya untuk S3 CPE-nya hanya 6 saja. Jadi semesternya juga 6, maka harapannya 6 semester bisa selesai, tentu dengan kerja keras dan kerja cerdas agar 6 semester bisa selesai di S3 kita. Ini angkatan pertama harus semangat, nanti di bawah komando Mas Heru. Nanti Mas Heru sebagai supirnya agar semuanya bisa selesai tepat waktu, mudah-mudahan nanti gitu ya. Berikutnya, ini tunggu dulu. Tidak merespon. Nah, ini kalau dilihat dari peta mata kuliah atau peta kurikulum, ini bisa terlihat ya, dari mulai awal sampai 6, ini pada semester 1 atau 2 yang disebut sebagai semester atau tahun pertama ya, 2 semester pertama atau tahun pertama ada semacam meletakkan batu landasan atau framework tentang disertasi yang akan ditulisnya. Di tahun pertama ini merupakan suatu kerangka disertasi secara garis besar, atau dengan lain adalah the art of science. The art-nya masuk di sini ya. Jadi di sini merupakan kerangka kokoh di dalam melakukan disertasi itu. Sehingga terdiri dari yang pertama adalah dasar-dasar umum untuk kependidikan matematika, dan yang kedua adalah sudah memenuhi suatu pilihan mata kuliah yang menggiring pada kecenderungan disertasi, dan sekaligus di semester 2 ada proposal disertasi. Jadi diharapkan mulai semester pertama sudah harus punya ancang-ancang tentang proposal disertasinya apa, dan juga oleh karena itu di pertengahan semester pertama mudah-mudahan nanti kita sudah mengerucut masing-masing mahasiswa apa yang diteliti, siapa promotor dan siapa kopromotornya, sehingga pada semester pertama dan ditambah kedua sudah mempunyai landasan teoritis tentang apa yang dikembangkan. Nah, ini termasuk kurikulum yang sangat ramping karena perkuliahannya hanya sebanyak 4 mata kuliah saja, yaitu filsafat, psikologi, dan desain. Adapun mata kuliah pilihan adalah hanya mengambil 1 dari 3 yang diberikan. Jadi setiap mahasiswa hanya mengambil 4 mata kuliah wajib ini. Setelah itu baru menyusun disertasi. Nah, poin ini menggiring pemikiran bahwa model perkuliahannya lebih bersifat perkuliahan andragogi, artinya nanti dipersilakan supaya dari mahasiswa untuk bisa secara mandiri menentukan seperti itu. Baik, ada Mas Yanuar, monggo. Kalau ingin mengungkap sesuatu, Mas Yanuar dari Semarang atau sudah di Jogja ini, Mas Yanuar? Matur suwun Prof atas kesempatannya.
mumpung pas melihat paparan dari Prof. Agiman terkait dengan struktur kurikulum ini, saya mencoba bertanya, Prof, terkait dengan rancangan disertasi gitu. Nah, untuk rancangan disertasi, apakah nanti nunggu pembagian promotor kopromotor, kemudian spesifik pada tema, apakah pada semester 1 ini sudah menyiapkan dengan rancangan disertasi yang sudah diajukan ketika mendaftar yang di draft kemarin gitu. Nah, kemudian pertanyaannya untuk pembagian promotor kopromotor, karena yang disampaikan tadi Prof. Sudiman itu semester 1 sudah ancang-ancang, apakah di akhir semester 1 atau semester 2? Kemudian yang kedua, terkait dengan syarat publikasi untuk doktoral, itu apakah spesifikasinya misalnya untuk jurnal yang level kuartilnya misalnya Q2 dengan impact faktor sekian atau berapa, itu nanti ada ibaratnya keringanan-keringanan misalnya ketika mampu terbit di Q1 dengan level impact faktor sekian, nanti bisa tidak melakukan sidang terbuka atau bagaimana gitu, atau semuanya tetap melalui prosedur, tetap ujian tertutup, kemudian ujian terbuka dengan syarat publikasi seperti apa. Matur suwun, Prof, itu yang saya tanyakan. Wah, ini bagus nih, sudah bercita-cita lulus 3 tahun ini, bagus, terima kasih Mas Januar. Mas, nanti pengumuman promotor nanti diperkirakan bulan Maret kita harus rapat karena kan masih beberapa didiskusikan tentang siapa saja di promotor dan kecenderungan seperti itu. Jadi kalau saya sarankan ya, kalaupun ada suatu proposal yang sangat matang sangat bagus. Dan nanti karena di semester 1-2 itu adalah membentuk framework, maka pada mata kuliah filsafat dan isu kontemporer, jadi setengah mata kuliah isu kontemporer itu bisa untuk membangun teoritisnya untuk disertasi dan dikembangkan seperti itu. Kalaupun nanti Mas Januar sudah punya judul, alhamdulillah tinggal semakin dimatangkan dan meyakinkan kalau itu bisa dikerjakan seperti itu. Jadi insya Allah nanti Maret kita akan ke sana dan kita dengan saya ketemu setiap minggu sekali kan, juga untuk memantau dan juga bisa untuk melihat tentang arah disertasi apa yang akan dikembangkan seperti itu. Jadi nanti di mata kuliah isu kontemporer pendidikan matematika yang utamanya adalah arah disertasinya itu mau ke arah mana itu Mas ya itu. Itu Mas tentang itu? Cukup jelas, Prof. Yang kedua, saya punya bimbingan Pak Sumaryanto ya, itu beliau jadi Widya Iswara di PPTK Matematika, juga tidak ujian tertutup. Ya, dia tidak ujian terbuka, hanya ujian tertutup saja tapi nggak usah terbuka. Nah, dia dapat jurnal internasional Q2 2 buah itu. 2 buah dan sesuai dengan bidangnya. Tetapi untuk mengurus itu harus melalui pertimbangan rektorat. Jadi juga lumayan lama itu menunggu pertimbangan rektorat ya. Katanya kan tidak otomatis 1 bulan selesai. Tapi ada satu misalnya yang tidak perlu ujian terbuka Mas itu ya. Dan yang kedua untuk syarat lulus tidak hanya Scopus, bisa juga yang satunya itu Web of Science bisa itu ya, Scopus. Kalau Scopus nggak ada aturannya, bisa Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi salah satu saja cukup. Oleh karena itu, kalau misalkan bisa menulis lebih cepat dan bisa di-upload, ya sudah, berarti tinggal menyelesaikan disertasinya. Karena syarat yang paling berat bagi mahasiswa adalah artikel Scopus. Ini saya lihat Mas Januar punya jam terbang yang tinggi nanti, bisa ditularkan ke teman yang lain bersama dengan Mas Heru ya, bagaimana menembus Scopus lebih cepat seperti itu. Tapi persyaratannya Scopusnya boleh Q1, Q2, Q3, dan Q4, tetapi penulisnya adalah mahasiswa saya penulis pertama, kemudian ko dan ko-nya itu sebagai penulis yang kedua dan ketiga. Itu ada itu Mas. Jadi artinya mahasiswa menguploadnya itu adalah dengan menggunakan afiliasi UNY gitu. Jadi kalau yang dulu nggak berlaku, tapi ada kata-kata afiliasi UNY. Jadi ada mahasiswa dan ada ko, ada pro, kemudian kalau nambah satu ya bisa juga nanti orang luar negeri untuk menambah dan untuk memperkokoh bisa kan? Untuk poin itu Mas. Seandainya sebenarnya gini, kemudian dari Pak Rektor
tidak mengharuskan bahwa artikel itu adalah hasil disertasi. Karena kan hasil disertasi itu kan nanti nunggu semester 4 toh. Nah, itu belum tentu dapat toh, atau semester 2 sebagai kajian review, tapi juga lama kan. Nah, ada juga yang punya satu penelitian kemarin, kemudian disusun ulang dengan pembimbingan pro dan co, diupload, itu sudah bisa, Mas. Jadi terhitung mulai sekarang, kalau sudah ada artikel yang seperti itu, dengan catatan mahasiswa sebagai pertama, ada co dan ada promotor yang sebagai 2 dan 3, yang ketiga nanti seperti itu, Mas. Berarti kajian literatur misalnya untuk suatu mata kuliah di semester 1 ini pun nanti dengan bimbingan dari dosen bisa ya, Prof? Tidak harus disertasi yang tadi disampaikan. Bisa. Dan itu tergantung dari seberapa kita mampu studi literatur ya. Karena beberapa jurnal memang menyediakan studi literatur, tapi yang lain butuh data empiris. Nanti bisa, Mas, nanti ditulis semakin bagus itu kalau misalkan nanti semester 2 sudah publish kan, sudah tinggal nunggu disertasi dan tinggal lulusnya kan. Karena tantangan yang terberat ada itu. Memang kalau di dikti itu harusnya disertasi yang dipublish. Tetapi kalau disertasi kapan selesainya? Selesai tahun ke-6 berarti menambahkan, maka pola itu masih diperbolehkan itu. Itu, Mas ya. Oke, matur suwun sangat, ya, Prof. Terima kasih, ini rupanya sudah mulai literatur review nih. Jadi besok awal semester transfer bisa mulai publish nih. Tempatnya bisa nanti kita belajar bersama untuk mencari tempat yang paling bagus untuk publish itu ya. Karena sangat banyak mulai dari yang berkualitas sampai yang mau masuk ke Q4, tapi semuanya memang perlu trik-trik khusus nih. Pak Yanuar saya lihat punya trik yang spesifik untuk bisa masuk ke sana. Kita nanti bekerja bersama ya supaya bisa mengantarkan mahasiswa cepat selesai dan dengan kualitas yang ya menggembirakan, seperti itu. Itu terima kasih. Ini nanti yang mata kuliah psikologi rencananya ada dosen dari luar nih pengampunya. Kemarin dilihat dari Australia kayaknya jadi diintip-intip ya melalui VP atau sebagai visiting professor. Profesor bukan berarti harus profesor, tapi bisa asisten profesor, associate profesor, atau full profesor. Yang penting adalah dari dosen luar negeri nanti akan mendampingi pada mata kuliah di psikologi di sini. Itu mudah-mudahan bisa terlaksana karena prosesnya tidak sederhana ya, tapi mudah-mudahan bisa kita laksanakan cepat seperti itu. Nah itu juga bisa nanti yang VP-nya ya jadi kolaborator tulisan juga bisa nanti. Itu tinggal lobby-lobby kita semakin itu Mas Yanuar ya. Baik, untuk berikutnya tunggu dulu. Ini responnya kurang. Mohon izin, Prof. Kita tinggal 1 menit lagi, boleh agak dipercepat, Prof. Wah, sudah selesai nih. Selesai, Prof. Ya, nanti saya ini sudah sama. Nah, sama toh. Ini cuma ini aja nih, biar kenal ya. Ini paling kiri atas Prof. Sigit, senior kita, dan ini Pak Dr. Hartono, beliau di bidang matematika, tapi juga menjadi kopromotor di pendidikan matematika di DAS, itu sudah pengalamannya banyak di kopromotor. Ini Pak Jelani, evaluasi, tapi juga sudah menjadi kopromotor dari yang pendidikan matematika ketika di IP. Nah, ini tidak asing lagi Bu Jamilah ya. Kemudian yang ini adalah Prof. Doriva, beliau statistika, juga banyak menjadi promotor ya. Ini juga Pak Maman punya pengalaman banyak. Nanti bisa jadi nanti yang Bu Doriva dan Pak Maman bisa menjadi promotor nanti. Kemudian saya juga jadi promotor. Ini Bu Jamilah salah ketik, ini saya salah ini. Harusnya ini Bu Rosna ini. Bu Rosna, mohon maaf ini salah ketik. Bacanya adalah Bu Rosnawati ya. Kemudian ini ada Bu Karyati, ini Prof. Heri, beliau termasuk yang paling banyak skopusnya, indeksnya 6 atau 7 ya.
Jadi mungkin bisa mempromotori lebih banyak dari yang lainnya ini ya. Kemudian Pak Ali Mamudi jadi co-promotor, dan Pak Aryadi juga Scopusnya banyak ini. Tapi akan saya tawari karena mungkin bisa enggak, karena belum masih menunggu profesornya ini. Ini mudah-mudahan kalau segera profesor akan bisa menjadi promotor, tidak tahun ini ya tahun depan, tapi beliau sudah punya keahlian yang sangat spesifik di dunia pendidikan matematika. Saya tanya Pak Dekan untuk menggulirkan usulan Pak Aryadi lagi, mudah-mudahan bisa ke sana seperti itu. Baik, ya ini adalah Bu Endah, ya ini pakar di psikologi. Kemudian ini ada Bu Sri Andayani sebagai ketua jurusan. Ini ada Bu Wahyu ahli media pembelajaran, ya juga jadi nanti bisa jadi co-promotor, dan ada Bu Kesmi. Nah ini ada Bu Eli dan ada Mas Sukul, termasuk yang baru-baru di kita seperti itu. Baik, itu Mas yang saya sampaikan. Nanti yang lainnya bisa berkomunikasi melalui WA Group yang setelah saya buat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sugiman sudah memperkenalkan materinya. Materinya sangat luar biasa ya teman-teman. Sehingga kita akan lebih mudah nanti akan melakukan perkuliahan. Baik, mohon izin Prof. Ini di kolom chat sudah banyak yang bertanya Prof. Saya bacakan satu persatu, mohon izin Prof. Dari S2 atas nama Yusuf Al-Amin. Izin bertanya Pak, saya kelas D, namun ada beberapa mata kuliah kelas D yang sudah penuh. Pertanyaan saya, untuk revisi KRS dilakukan kapan ya Pak? Secara teknis sebenarnya kan kelas D dan E, ya yang kelas E tadi pindah dulu paling ya. Yang kelas E pindah dulu agar bisa diisi yang kelas E. Atau nanti yang kelas D saya munculkan supaya bebannya bisa lebih, intake-nya bisa lebih. Nanti saya cek lagi ya. Ini saya kontak ke Mas Fajar untuk yang kelas D itu kan. Kelas D ditambah ya. Tapi nanti tetap pembagiannya sama ya. Ditambah kuotanya. Dicoba nanti ya setelah ini ya. Nanti kalau bermasalah bisa kita tetapkan seperti itu. Di kelas itu ada berapa saya juga belum bisa ngecek secara penuh ya. Ya kalau terpaksanya nanti pindah kelas juga nggak apa-apa itu. Ya tapi kan jadi obor-abir kemana-mana ya. Memang secara sistem nggak masalah loh. Nanti komputer nggak membaca, oh ini kelas AB, enggak, dia nggak peduli. Yang penting nilainya keluar, selesai kan. Tapi secara koordinasi kelas kan kalau sama kelasnya lebih enak itu saja. Jadi prioritas pertama sesudah dengan itu kalau terpaksanya ya gimana lagi itu kan. Yang penting bisa membagi agak rata sehingga dosennya agak enak. Kalau yang A dan B nggak berimbang, satu 25, yang satu 7 ya seneng yang 7 toh ya. Yang 25 biasanya tersembunyi jauh itu nggak kelihatan 25. Nanti perlu diimbangkan seperti itu. Gitu ya. Nanti kita komunikasi dengan Mbak Esa tentang masing-masing kelas muatannya berapa, diselesaikan secara kekeluargaan bisa lah itu nanti ya, itu di bawah kendali itu ya. Ini kalau ada masalah ya, bagi Anda nggak ada masalah sih masuk kelas berapapun nanti nilai tidak akan terpengaruh seperti itu. Jadi dosen nggak akan ngapali A dan B itu enggak, pokoknya nanti bisa masuk selesai nilai kelas. Kalau satu kelas memudahkan dosennya, sekali klik maka tinggal isi gitu. Kalau dua kelas, kliknya dua, buka kelas pertama, nilai, upload. Setelah itu selesai. Buka kelas 2, selesai. Jadi akan menambah satu pekerjaan bagi dosennya ketika ada dua kelas di dalam satu mata kuliah itu saja. Balik. Gitu ya. Tapi kalau bisa dibagi rata kan, berarti menunjukkan bahwa angkatan ini betul-betul kompak gitu kan. Kelas saja nggak rebutan itu kan, bisa dibagi rata kan, jadi lebih nyaman. Oh ini betul-betul kompak ini, nggak rebutan ini, dinamikanya bagus ini, diusahakan ya. Nanti terpilah, kalaupun tidak ya nanti bisa komunikasi secara dengan saya dan tidak merugikan mahasiswa itu saja. Baik Prof, terima kasih Prof. Begitu Mas Yusuf. Jadi nanti akan dibagi dua kelas. Jadi yang kelas E nanti boleh, yang kelas E yang sudah memilih di kelas D mungkin boleh berganti di kelas E, diganti KRX-nya. Mungkin gitu ya Prof ya, agar lebih efektif ya Prof. Ya. Baik, selanjutnya Prof, ini ada dari Siti Zahra
Zahrona, S2 Pendidikan Matematika. Izin bertanya, berarti untuk semester 2 itu jika mengambil mata kuliah tambahan, SKS-nya jadi lebih dari 15 SKS? Terima kasih. Ya, nah mata kuliah tambahan tidak hanya S2, di 3 dan 4 juga bisa. Tambahan kan mengambil mata kuliah di luar program studi, bisa di dalam, bisa di luar. Nah, biasanya yang dari apa itu ya program luar negeri UNY ada itu tawaran-tawaran untuk mengambil mata kuliah di beberapa tempat. Kalau yang menyelenggarakan prodi sulit karena nanti prosesnya sangat panjang seperti itu. Kalau yang 2 tahun yang lalu ada yang pergi ke Malaysia itu, dia selama setengah tahun, tapi ya akhirnya mata kuliah yang di sini menjadi tidak optimal. Dia di Malaysia mengambil mata kuliah di sana 2 tahun, setengah tahun ya ada di sana seperti itu. Nanti lihat perkembangannya itu ya. Itu Mas. Gitu Mbak Siti. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Selamat siang, izin bertanya Prof, mengenai jadwal perkuliahan yang tertera di KRS, apakah sudah final atau ada perubahan? Juga apakah kita bisa mengambil mata kuliah di semester selanjutnya? Maksudnya ngambil di semester selanjutnya gitu, Prof. Terlalu semangat mungkin, Prof. Ya, terlalu semangat ya. Energinya disimpan dulu. Nanti kan Anda biasanya kalau sudah terlalu semangat nanti ketika semester 3 sudah loyo. Ya. Ya kalau saya sih biasa sajalah 14, 15 seperti itu ya. Nah, kemudian yang itu tentang SKS-nya atau tentang jadwalnya bisa berubah masih asal ada kesepakatan dosen dan mahasiswa. Dan kadang-kadang dosen terlalu sibuk akhirnya kuliahnya nanti malam ya nggak apa-apa. Itu adalah yang tercantum adalah terdeteksi secara sistem. Tapi pelaksanaannya bisa bebas ya. Beberapa malah kuliahnya kadang malam loh itu, jam 7, setengah 8, karena kan pagi harus ada rapat sana, rapat sini, akhirnya malam ada kuliah seperti itu. Dibuat enjoy saja lah, itu dibuat nyaman saja. Yang penting adalah apa yang dipelajari bisa masuk di sana seperti itu. Jadi tidak harga mati ya. Bahkan kalau bisa menawar, berubah, maka bisa saja berubah seperti itu. Itu karena memang sistem sekarang itu kan perkuliahannya sangat banyak dan padat, dan kadang-kadang mendudukkan yang longgar itu nggak bisa, maka nanti mahasiswa dan dosen silakan sepakat untuk mengubah jam. Bisa nanti diubah secara formal, hubungi saya, atau berubah secara kekeluargaan, jadi nggak usah menghubungi saya. Yang penting adalah ada proses perkuliahan selama 16 kali dalam 1 semester. Jadi intinya jadwal tidak suatu keharusan dan belum final. Ya, bisa fleksibel kapanpun bisa berubah. Gitu. Itu ya, gitu. Begitu Mbak Evi. Jadi perkuliahan nantinya fleksibel ya, tergantung kita untuk konsultasi dengan dosennya. Jadi nggak final jadwalnya begitu Mbak Evi ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas. Dari S2 Pendidikan Matematika atas nama Niken Fajarwati. Izin bertanya Prof, untuk mata kuliah matrikulasi mengambil SKS-nya sesuai kelas atau bagaimana Prof? Terima kasih. Kalau bisa kelasnya kelas matrikulasi. Kelas matrikulasi, jika nanti ya tadi itu, kalau namanya masuk, tapi yang mengelompoknya menjadi 3 gitu. Jadi misalkan kuliahnya macam-macam, maka nanti akibatnya dosen ketika memberi masuk nilai ya 3 kali kerja itu saja. Tapi kalau misalkan sudah satu kelas bersama, satu saja seperti itu. Tapi ya tadi itu intinya tidak akan bermasalah ke mahasiswa, manakala nanti di presensi sudah ada. Jadi kalau presensi sudah ada, artinya apa? Ketika nanti nilai juga bisa dimasukkan. Karena antara daftar presensi dan daftar nilai adalah sama. Jadi soal kelas itu bisa fleksibel, tapi diharapkan yang harmonis itu ya, yang tidak terlalu banyak. Itu. Iya, Bro. Terima kasih, Bro. Karena kita keterbatasan waktu, mungkin cukup untuk sesi bertanya, tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua nanti akan di sesi perkuliahan bisa ditanyakan Prof ya melalui WA Prof. WA group sudah saya buat WA group. WA group angkatan S2 mau WA group yang S3 sudah saya buat. Jadi bertanya lewat sana juga bisa dan Japri juga bisa ke saya. Oke, Prof. Jadi begitu teman-teman. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di WA group. Baik. Karena tidak keterbatasan waktu, saya ucapkan terima kasih
atas partisipasi teman-teman semua, antusias, sudah bertanya. Saya terima kasih. Dapat saya simpulkan teman-teman semua. Jadi untuk mata kuliah S2 semester 1 itu ada 14 SKS, semester 2 15 SKS, dan semester 3 5 SKS, dan semester 4 itu ada 6 SKS. Dan juga masalah jadwal perkuliahan kita bisa diskusikan kembali dengan dosen pengampu nantinya. Jadi kalau ada terkendala seperti waktu sholat Jumat ya, kira-kira karena di daerah Sumatera itu sholat Jumatnya agak lama daripada di Jawa, jadi mungkin bisa nanti didiskusikan dengan dosen pengampunya. Mungkin itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, Prof, untuk foto bersama, Prof. Oke, mohon kepada para peserta untuk mengaktifkan kamera agar kita foto bersama. Mohon izin teman-teman panitia bisa mengambil dokumentasi. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Oke, terima kasih Prof atas waktunya sudah memaparkan materi. Terima kasih juga pada teman-teman semua. Demikianlah agenda kita di prodi ini. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Sudiman yang sudah menggunakan layanan akademik ya, Prof, di lingkungan pendidikan matematika. Mohon izin Prof, kalau ada salah-salah kata, dan teman-teman semua, kalau salah kata, salah perlakuan, salah penyebutan nama, salah penyebutan panggilan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, setelah ini ada acara pengenalan KMMD, jadi masuk ke link selanjutnya. Terima kasih.